Halo teman, kali ini saya akan share 20 pinjaman online yang terkonfirmasi tidak ada penagihan DC lapangannya. Nah, berita ini sumbernya dari sumber terpercaya, saya cari di web-web resmi di aplikasi pinjaman online ini dan dari orang yang sudah pakai aplikasi ini. Jadi ini sangat valid sekali ya teman. Nah, langsung saja kita ke daftarnya. Yang pertama adalah pinjaman online yang terkonfirmasi tidak ada DC lapangannya adalah aplikasi Evoji. Nah, Evoji sendiri penggunanya 1 juta orang, mendapat rating 4,4 dari 5 serta 160.000 ulasan, menjadikannya aplikasi yang sedang berkembang ya teman. Kita tahu untuk 1 juta pengguna itu termasuk kategori yang kecil untuk pinjaman online. Jadi aplikasi ini fix sedang berkembang dan tidak punya uang untuk membayar debt collector. Nah, kita tahu debt collector itu kan biayanya besar sekali untuk bisa membayar, meng-hire orang untuk datang langsung ke rumah menagih, itu banyak sekali dananya. Dan Evoji ini terkonfirmasi tidak ada di lapangannya karena permodalannya cekak ya teman. Jadi buat teman-teman yang pengguna Evoji mohon tulis di kolom komentar apakah ditagih atau tidak, karena saya sudah cari infonya, Evoji ini memang tidak ada DC lapangannya. Itu yang pertama Evoji. Untuk yang kedua adalah 360 Kredi yang sekarang ganti nama jadi Kredi One ya teman. Saya sudah cari di Playstore, ini sudah ganti nama jadi Kredi One. Ini penggunanya banyak sekali, 10 juta pengguna dan ratingnya 4,5 dari 5 serta 469.000 ulasan. Ini memang banyak sekali penggunanya di Indonesia ya teman. Dan aplikasi Kredi One atau 360 Kredi ini limitnya dapat sampai 80 juta rupiah. Nah, teman-teman bisa nyampe limit berapa nih, bisa tulis komentar. Dan kalau sudah lakukan pencairan ini, kalau tidak dibayarkan apakah ada DC lapangannya, saya sudah cari informasinya. Ternyata 360 Kredi ini tidak ada DC lapangannya, tidak ada debt collector yang akan datang ke rumah teman. Kenapa? Karena fokus di aplikasi 360 Kredi ini fokusnya melalui penagihan lewat komunikasi. Jadi lewat WA, lewat telepon itu sudah biasa. Biasanya 3 hari sebelum masa bayar itu langsung diteleponin, terus di WA dengan kata-kata kasar seperti itu ya teman, minta untuk membayar seperti itu ya teman. Itu sudah pasti dan semua pinjaman online juga melakukan itu. Dan umpamanya nomornya tidak aktif akan menuju ke kontak darurat. Jadi harap berhati-hati, kontak darurat itu sangat amat berbahaya buat teman-teman yang sudah melakukan galpay, karena itu jadi acuan pertama pada saat nomor kita yang utama tidak aktif. Itu untuk yang kedua ya teman, 360 Kredi. Untuk yang ketiga adalah Lumbung Dana. Kalau Lumbung Dana ini penggunanya cuma 1 juta orang, mendapat rating 4,8 dari 5 serta 222.000 ulasan. Nah, rating 4,8 itu termasuk rating yang tinggi. Artinya untuk pencairan di aplikasi Lumbung Dana ini terkonfirmasi sangat amat cepat sekali dan gak ribet. Banyak sekali orang yang sudah terbantu di aplikasi Lumbung Dana ini karena memang terbukti cepat cair dan limitnya juga pada saat daftar langsung dapat besar teman. Tapi umpamanya teman-teman sudah melakukan pencairan dan tidak bayar, santai saja karena aplikasi ini sudah cari informasinya memang tidak ada yang namanya debt collectornya. Jadi sangat aman sekali buat teman-teman yang sudah galpay di aplikasi Lumbung Dana ini. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat adalah pinjam duit. Nah, pinjam duit ini kategori pinjaman online yang sedang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Penggunanya 10 juta, dapat rating 4,6 dari 5 serta 1 juta ulasan, menjadikannya aplikasi yang lumayan lah. Nah, aplikasi pinjam duit ini kita tahu iklannya banyak sekali di media sosial, terutama YouTube ya teman. Kalau kita scroll ada iklannya, kita scroll lagi aja iklannya pinjam duit. Saya sampai muak dengan aplikasi ini karena iklannya banyak sekali. Nah, salah satu caranya adalah karena aplikasi ini memang sekarang sedang getol-getolnya promosi di semua media sosial, dan ini dilakukan agar banyak yang terjerat di aplikasi pinjam duit ini karena memang menjanjikan limit yang besar, pencariannya juga cepat. Tapi tetap santai saja kalau tidak punya uang untuk galpay. Aplikasi pinjam duit ini tidak ada debt collectornya. Saya sudah cari informasinya di semua platform, di web, di aplikasinya resmi juga tidak ada. Orang-orang yang sudah pinjam di pinjam duit ini juga menyatakan bahwa tidak ada di lapangannya, jadi sangat aman sekali. Nah, langsung saja ke nomor 5, Singa. Ini penggunanya 5 juta, dapat rating 4,8 dari 5 serta 96.000 ulasan. Jadi banyak sekali yang sudah terbantu di aplikasi ini karena ya cepet cairnya dan dapat limit yang besar untuk pertama kali, bisa sampai 30 juta rupiah ya teman.
Dan teman-teman yang sudah galbay di aplikasi Singa mohon tulis di kolom komentar apakah ada developernya atau tidak, karena saya cari informasinya memang aplikasi ini tidak ada DC lapangannya, jadi sangat aman sekali. Nah, untuk aplikasi keenam adalah Cash Cepat. Nah, aplikasi Cash Cepat ini penggunanya 5 juta, dapat rating 4,8 dari 5 serta 572.000 ulasan, limitnya sampai 50 juta rupiah. Untuk limit awal sekitar 5 juta rupiah. Nah, kenapa ini saya masukkan ke kategori pinjaman online yang tidak ada sisa pelanggannya? Karena aplikasi Cash Cepat ini permodalannya cukup cekak ya teman. Untuk 5 juta pengguna itu sangat amat kecil di Indonesia ya teman, termasuk kategori pinjaman online yang sedang berkembang. Jadi kita tahu untuk aplikasi yang sedang berkembang memang tidak punya uang untuk membayar developer, jadi sangat aman untuk digalbay. Nah, untuk yang ketujuh adalah KTA Kilat. Nah, KTA Kilat sendiri iklannya banyak sekali bermedia di sosial ya teman, di Facebook, di Instagram, di YouTube banyak sekali iklannya, menjanjikan limit hingga 10 juta rupiah, dan ini penggunanya juga 10 juta, dapat rating 4,35 serta 470.000 ulasan. Nah, ini terkonfirmasi KTA Kilat, saya cari informasinya memang tidak ada DC lapangannya, jadi sangat aman buat digalbay. Buat teman-teman yang mau galbay di KTA Kilat mohon tulis kolom komentar ya teman. Nah, untuk yang ke-8 adalah aplikasi Samir. Nah, Samir ini penggunanya cuma 5 juta, jadi jangan tidak banyak-banyak, dan dapat ratingnya cuma kecil sekali 4,2 dari 5 serta 100.000 ulasan, menjanjikan limit hingga 30 juta rupiah. Nah, Samir ini kita tahu iklannya juga banyak sekali, dan memang untuk penagihannya fokusnya di komunikasi lewat WA dan telepon, jadi tidak ada DC lapangan yang akan menghantui teman-teman langsung datang ke rumah, itu tidak ada, saya sudah cari informasinya. Nah, untuk yang ke-9 adalah Bantu Saku. Bantu Saku sendiri penggunanya 10 juta, dapat rating 4,8 dari 5 serta 1 juta ulasan, dan Bantu Saku ini memang banyak sekali penggunanya di Indonesia, dan ini dibuktikan penggunanya lumayan besar ya teman, dan memang pencariannya sangat cepat dan limitnya besar. Nah, tapi jika kita galbay, saya sudah cari info dan banyak sekali yang komen di YouTube saya, untuk Bantu Saku ini memang tidak ada developernya, jadi sangat aman sekali buat teman-teman yang ingin galbay di aplikasi Bantu Saku ini. Nah, untuk yang ke-10 ya teman-teman adalah Rupiah Cepat. Nah, Rupiah Cepat ini banyak masalah sekarang ya teman, lewat OJK juga banyak masalah. Ini Rupiah Cepat sangat amat masalahnya banyak sekali, terutama di modalnya kurang ya teman, dan aplikasi ini memang terbukti tidak ada di lapangannya. Kenapa? Ya modalnya cekak, mau bayar developer juga susah, tingkat galbaynya juga cenderung tinggi. Ini masuk kategori 20 pinjaman online yang sekarang diinvestigasi OJK karena tingkat galbaynya tertinggi. Saya sudah buat videonya, teman-teman bisa lihat di sini tentang aplikasi OJK yang galbaynya sangat tinggi. Jadi mohon langsung simak saja video di atas ini ya teman. Dan Rupiah Cepat ini memang terbukti tidak ada di sini lapangannya. Ya boro-boro mau nyewa developer, permodalan mereka juga cekak, mereka tingkat galbaynya juga tinggi, jadi tidak ada alasan untuk Rupiah Cepat membayar developer karena modal mereka cuma sedikit sekali. Nah, ini yang 10 ya teman. Untuk yang ke-11 gimana bang? Saya akan buat video terpisah karena ini sudah lama ya teman, takutnya teman-teman bosan lihat muka saya karena sudah 8 menit lebih ya teman. Jadi teman-teman akan saya sajikan untuk part 2 nya tentang 20 aplikasi pinjaman online dan konfirmasi tidak ada di lapangannya. Ini valid ya teman, karena saya sudah cari informasinya di mana saja, jadi sangat amat penting buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang pinjam di aplikasi kecil-kecil dan tidak ada dalam daftar ini, bisa tulis di kolom komentar apakah ada developernya, saya akan jawab di kolom komentar karena saya juga aktif di komen ya teman. Dan video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.